Kali ini kita akan bahas mengenai saham Bank Ganesha, kodenya BGTG. Kalau kita lihat harga review, harga saham kemarin dia naik sekitar 34,% itu kenaikan yang sangat tinggi sekali, jadi naiknya sepertiga dari nilai. Thank you, see you, silahkan cek. Oke guys, sekarang kita akan mulai tentang saham BGTG, analisa fundamental dan teknikalnya beserta time newsnya ya. Jadi kita menganalisa secara komprehensif sehingga menghindari kesalahan persepsi gitu ya, karena seperti itulah adanya. Kita lihat dulu di semua sektor. Ini kenaikan kemarin ya, BCAP, BHIT, BGTG masing-masing 34% lebih. Kita akan milih yang mana yang paling menguntungkan. Kemudian TEK, BAP, SMAW, IPS, Zebra ini, IPCT, Klein, DCII, Zebra, DCII ini emang lagi hot-hotnya ya, karena kode protection-nya terus berlanjut. Bridge ini fluktuatif. MLPL ini terus berlanjut juga. MLPT juga, MLPT itu karena memang sudah terlalu di bawah. Kita lihat dulu BGTG itu di sini. Jadi dia di Maret, awal Maret dia sudah naik tinggi kena suspend, kemudian turun. Biasanya kalau habis kena suspend mesti turun. Soalnya kenapa? Ya pasar mulai realistis gitu. Realistis dan takut. Jadi ini kemudian seperti ini dan ini naik. Nah, menjadi pertanyaan adalah kenapa ini naik? Ya begitu kan? Dan apakah kenaikan yang 34% itu akan berlanjut dari ini? Nah, itu pertanyaan yang umum. Kemudian kalau kita lihat BCAP dari sini ke sini. Yang paling menarik hati adalah BGTG atau Bank Ganesha TBK. Kita cek dulu, jangan buru-buru, kita cek di gimana sih dia kenaikannya satu minggu itu. Nah ini adalah tetap positif semua satu minggu ini trennya. BGTG 38%, belum terlalu besar emang. Kita cek lagi satu bulan ya, satu bulan mungkin dia baru ketahuan enggak bagus-bagus amat. Satu bulan itu dia ya 70%, lumayan lah 70% sebulan. Jadi dari sekitar dari sini ya ke sini 70%. Sekarang di harga 635. Kemudian kita lihat di 30 harinya, 60 harinya nggak perlu kita lihat, di sini juga sudah kelihatan 164%. Nah, kalau di sini baru kelihatan bahwa yang paling moncer itu BGTG memang gitu loh. Makanya kita analisa di sini gitu. Dan kita lihat prospeknya ke depan itu seperti apa gitu. Apakah ini berlanjut atau akan terjadi koreksi gitu. Mari kita lihat fundamentalnya. Ini adalah fundamental Bank Ganesha dengan kode BGTG ya. Kalau kita lihat laporan keuangannya, memang laporan keuangan perusahaan yang sedang berbenah itu jangan dinilai terlalu baper gitu ya. Kenapa? Karena emang dia lagi berkonsolidasi gitu, menyusun rencana. Jadi bisa jadi minus. Minus itu bukan karena rugi gitu ya, karena cash flow-nya harus investasinya tinggi gitu. Jadi itu mesti dicek ulang. Terus kita lihat di sini ekuitasnya, bisa-bisa saja ya. Ini di bulan kuartal berikutnya kemungkinan naik ekuitasnya. Liabilitasnya naik terus gitu. Mendapat pinjaman-pinjaman ini berarti. Artinya omsetnya naik, besaran perusahaannya naik. Omsetnya memang nggak terlalu naik ya, jadi tapi ini berpotensi untuk naik.
Kita lihat sekarang price book value-nya 1,9. Ya, nggak murah-murah amat tapi juga tidak mahal gitu ya. 1,9 dengan kapitalisasi pasar 2,2. Jadi kelihatan ini memang potensinya cukup bagus menurut saya untuk jangka menengah panjang gitu ya. Jadi kalau kalian dilihat dari seperti ini, kalau tidak terjadi gempa bumi, maksudnya tidak terjadi hal-hal yang aneh di Bank Indonesia ini, naturalnya dia akan bagus naik. Kita lihat newsnya. Kalau dari keterangan ini ya, ini kalian baca ini nggak apa-apa. Ini adalah newsnya yang lalu-lalu gitu, yang dikumpulkan oleh sistem intelijensia dari dashboard ini. Jadi dashboard ini emang saya bikin secara otomatis gitu ya. Jadi angka ini, tabel untuk bikin grafik ini semuanya online. Angka-angka ini online. Kecuali tulisannya emang tulisan tangan, tapi variabel angkanya itu pasti online. Nah, yang ini deretan ini tulisan saya sendiri. Jadi semacam saya bikin diary gitu loh. Kalau ada apa-apa saya tulis gitu. Jadi kalau dia naik gitu saya tahu, oh memang dulu sudah pernah saya tulis. Itu penting sekali dan itu pakai programmable ya. Jadi kalau kalian nyatat secara manual itu impossible menurut saya, karena ada 720 lebih saham dan Anda harus nyocokin satu-satu. Itu kan kerjaan komputer gitu loh. Ya, manusia itu harus dipermudah dengan komputer, bukan komputer memperbudak manusia gitu. Ya, tapi banyak orang yang nggak tahu lah. Katanya sudah bertahun-tahun saham tapi ya analisanya gitu-gitu tuh, cetek-cetek gitu. Coba ngomong-ngomong candlestick, aduh ini lah kerjaan anak TK. Sudah ilmunya rendah, pemahaman tentang candlestick pun juga kacau balau gitu loh, nggak kayak gitu setahu saya itu. Jadi memang apa itu, jualan apa itu ya, ngibul aja gitu loh maksudnya. Bikin jengkel nggak? Ya jengkel. Kalau kalian nggak tahu ya, nubi nggak tahu dia itu ngibul aja, tenang aja. Tapi kalau kalian tahu, ini ngomong kosong, ini racun nih. Beritanya 5 April, 5 Mei itu dia menjalin kerjasama dengan 3 fintech gitu. Memang kerjasama sudah dari Armarta sudah agak lama gitu ya. Tapi ini saya menegaskan ulang bahwa dia sudah kerjasama dengan Aku Laku, Amarta, dan Danain. Danain ini N-nya ke double. Ini nulis saya ya. Terus kemudian 2 Juni dia mendapatkan pendanaan dari Women World Banking Capital Partner (WWB) bersama dengan MDI Ventura serta didukung investor lama yaitu Mandiri Capital Indonesia dan UOB Ventura Management. UOB itu Singapura ya. Jadi memang Amarta ini kalau boleh saya ceritain adalah pendirinya yaitu salah satu staf khusus presiden ya, yang dulu Presiden Jokowi, yang karena ya ada polemik gitu akhirnya dia mengundurkan diri gitu. Tapi dia memang berkomitmen fintech ini menyasar UKM untuk memberdayakan katanya gitu. Semoga benar ya, karena fintech yang ada itu kadang tidak memberdayakan tapi membunuh. Enggak semuanya ya. Ya biasanya yang rame-rame di koran itu aja yang dia itu berbisnis seperti hari ini saja, enggak untuk ke belakang-belakang gitu. Jadi dia menggunakan cara-cara yang enggak elegan gitu lah. Akhirnya dia mati sendiri kalau caranya gitu. Bisnis pakai kekerasan gitu ya. Bisnis itu bukan untung hari ini Mas Bro, untung ke depan itu lebih
menjanjikan gitu loh. Jadi ada sustainable supaya investasi yang sekarang ini nggak hilang. Kalau kamu investasi sekarang besar-besaran tapi hari ini untung, besok nggak untung, ya investasi kamu kemana? Kebuang kan? Ya gitu loh. Dengan finansial seperti ini, PBV segini 1,9, kapitalisasi pasar di bawah 3 triliun, itu memang bank ini menurut saya menjanjikan dengan corporate action yang dia aktif sekali gitu ya. Kita lihat teknikalnya saja. Jadi analisa kalau komprehensif itu malah lebih mudah gitu karena kita tahu poin-poinnya. Kalau kalian nggak punya poin-poinnya, nggak punya angkanya, nggak punya datanya, baru cari-cari di Yahoo Financial, di mana gitu, di aplikasi gitu, kelamaan gitu loh. Oke, kita kan maunya membaca sebanyak-banyaknya kemudian menyimpulkan, itu kan tugas manusia kan seperti itu ya. Datanya harus dibuat oleh IT, oleh komputer, dan kebetulan saya juga seorang IT gitu. Saya berpengalaman di project-project banyak sekali dan itu bukan sombong. Jadi kalau ada yang mau nantangin soal IT boleh saja. Dan ini bank ini kerjasama dengan yang tadi ya. Jadi setiap news ini dia akan muncul di sini. Yang saya catatan harian saya itu. Nah, catatan harian saya pasti ada muncul di sini. Ini kenapa? Ini memudahkan kita untuk melihat eventnya, kenaikan dan eventnya. Jadi kalau kita sudah tahu, oh dapat pendanaan naik ya wajar lah. Dapat pendanaan naik ya wajar lah gitu. Jadi kerjasama dengan fintech naik ya wajar lah, tapi turun ya wajar juga. Kenapa? Setiap kenaikan itu selalu diikuti oleh technical rebound gitu loh. Jadi koreksi teknikal gitu ya. Karena kenapa? Ya disitulah namanya pasar itu selalu kebablasan. Kalau naik kenaikan, makanya dia koreksi. Kalau turun keturunan, akhirnya koreksi juga. Itu sudah hal yang wajar. Jadi nggak perlu kaget-kaget nanti kalau oh kok buy ya, makanya perlunya punya grafik seperti ini ya. Nah ini kebetulan saya bikin sendiri, jadi tahu oh ini batas atasnya, oh mantap sini naik ini. Lebih mudah kita memahaminya dan nggak terlalu panik gitu loh kalau dia naik turun. Nah gitu, namanya grafik itu ya naik turun. Kalau naik terus itu namanya harga cabai. Oke, sekian saja. Rekomendasinya dulu ya. Rekomendasinya apa? Rekomendasi saya kalau melihat fundamentalnya bagus, prospeknya lumayan gitu, saham ini secara jangka menengah sampai akhir tahun gitu ya, trennya akan bagus gitu. Kecuali terjadi hal-hal yang luar biasa, maksudnya ada masalah hukum, ada masalah apa gitu. Kalau pengembangan ini dilakukan secara berkelanjutan, maka saham ini akan berpotensi menjanjikan capital gain yang bagus. Jadi kalau sekarang buy silahkan, tapi gini ya, money management sekalian. Kalau buy itu jangan semuanya dimasukkan sini gitu juga. Itu kan kayak orang itu gimana ya, saya itu sedih sekali lihat youtuber yang ngawur gitu ya, seolah-olah sebulan dapat berapa persen gitu. Itu kalau kita lakukan gitu, mungkin kalau kita lagi untung bisa gitu loh, tapi kalau lagi suwe habis harta kamu gitu loh. Jadi toh Warren Buffett pun kenaikannya itu nggak sefantastik gitu loh. Jadi gini loh, no risk no gain, tapi terlalu banyak risk, gainnya nggak ada. Gitu. Jadi bijaklah masuk. Nanti kalau bisa terjadi koreksi, kita masih bisa ngambil di bawahnya gitu. Di bawahnya di mana? Ya di garis bawah ini yang merah ini loh. Kalau kita misalkan sampai ini seperti itulah. Jadi makanya terus ikutin saya. Jadi saya waktu review itu kalian tahu gitu. Ini kira-kira di mana. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan analisa saya, baik fundamental, news, technical,
dengan lebih santai tapi bermakna. See you. Jangan lupa yang unlike itu ya. Ini bos bilang katanya gitu, katanya TikTok itu ya. Oke, thank you.